Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman tetangga onlineku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia beserta keluarga. Dan semoga apa-apa yang kalian impikan serta cita-citakan semoga segera terwujud ya. Amin. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mau mampir. Semoga kebaikan kalian semua untuk support aku ini Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Dan lanjut lagi ke video teman-teman. Video aku buka dengan aku lagi lihat souvenir pernikahan ya teman-teman. Aku nggak tahu nih kapan Pak suami dapetnya karena pas kondangan aku nggak ikut. Tapi aku suka banget dengan souvenir ini ya teman-teman. Jadi kalau dapat souvenir yang bisa dimanfaatkan tuh aku suka. Dan ini mangkoknya lucu banget, imut, bisa untuk tempat saus ataupun untuk tempat sambal ya teman-teman. Dan tadi juga aku tuh beli ini teman-teman, bando untuk Solihah. Kebetulan ada abang-abang keliling dan aku ingat Solihah itu kan rambutnya keriting banget dan suka berantakan ya teman-teman. Dia tuh agak susah kalau disuruh sisir rambut. Jadinya aku beliin bando aja. Jadi kalau dia mau makan itu nggak repot, nggak ribet sendiri benerin rambut ya teman-teman. Dan ini aku juga beli sendok kayu ya teman-teman. Ini dari kayu jati. Aku suka aja, rencananya nanti ya buat makan atau buat apa tergantung pemakaian ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk video kali ini aku nggak cepetin ya teman-teman. Nggak tahu kenapa perasaan aku tuh udah ambil video lama ya, tapi setelah dimasukin ke aplikasi buat diedit ternyata cuma ada 20 menit. 20 menit kalau aku cepetin nanti jatuhnya berapa menit coba. Masa videoku pendek banget. Kalau pendek itu nanti nggak dapet iklan tengah ya teman-teman. Jadi kalau udah mau net itu minimal video itu 8 menit ya biar dapat iklan di tengah. Kalau kurang dari itu nanti nggak dapat iklan tengah. Padahal kan lumayan ya kalau iklan di tengah. Apalagi kalau kalian nggak skip iklannya. Aduh, aku seneng banget. Dan aku ini mau bikin puding ya teman-teman. Aku rencana hari ini mau belanja bulanan. Tapi sebelum berangkat aku mau bikin puding dulu sama bikin cemilan. Jadi nanti kalau pas pulang perut lapar, anak-anak pulang, ada ya makanan yang bisa dimakan. Karena untuk hari ini kayaknya aku nggak masak. Nanti masaknya dadakan aja deh, ceplok telur lah andalan. Yang penting ada nasi ya teman-teman. Soalnya kan kalau banyak kegiatan seperti ini keluar ya untuk belanja bulanan itu biasanya sampai sore ya teman-teman. Jadinya udah capek duluan, tapi nggak apa-apa, telur juga enak. Dan ini aku rebus dulu ya teman-teman pudingnya. Ini puding stroberi kesukaan Solihah. Oh ya teman-teman, aku mau sharing sedikit ya. Aku sebenarnya mungkin bukan sharing ya, cerita aja. Jadi aku punya dua kasus yang dialami oleh dua temanku. Semoga bisa kalian ambil ibrohnya ya teman-teman. Aku tahu kita sebagai ibu rumah tangga itu banyak banget ya yang harus kita urus, yang kita pikirin. Pokoknya beban ibu rumah tangga itu banyak ya teman-teman. Mungkin kalau orang ngelihat kayaknya enak-enak aja, tapi kita nggak tahu ya. Atau barangkali kita yang sudah menjalani mungkin lebih tahu. Tidak gampang yang orang lihat ya teman-teman. Dan kasus yang pertama ini temanku tuh punya keinginan ingin punya rumah ya teman-teman di usia pernikahan yang udah enggak sebentar, pernikahan yang udah lama. Tapi qadarullah nggak tahu kenapa suaminya itu mungkin kurang ngertiin kemauan istri dan nggak bisa mengkomunikasikan dengan istrinya masalah keuangan atau yang gimana aku nggak ngerti. Jadi temanku ini akhirnya ngalamin depresi ya teman-teman, depresi yang sangat berat. Awalnya dikira itu kena kerasukan, tapi setelah diruqyah kata ustadznya tuh ini bukan kerasukan tapi ini adalah depresi. Jadi temanku ini merasa depresi berat karena keinginan punya rumah yang tidak segera diwujudkan oleh suaminya setelah puluhan tahun nikah ya, lebih dari 10 tahun nikah. Apalagi dia melihat teman-temannya udah pada punya rumah. Nah karena itu dia jadi depresi. Sebenarnya kasihan ya. Jadi ini juga buat peringatan buat kita semua. Kalau punya keinginan boleh saja, tapi diskusikan dengan suami, lihat kondisi.
Ya aku nggak ngerti ya keadaan sebenarnya perekonomian mereka tuh gimana, aku nggak tahu ya. Tapi temanku ini tadinya juga kerja teman-teman, terus dia keluar dapat PHK, dapat pesangon lumayan besar, dia ingin rumah tapi nggak dibeliin sama suaminya, akhirnya uangnya habis begitu saja. Terus dapat warisan juga, terus nggak tahu juga aku gimana ceritanya, nggak dapat juga rumah, makanya depresinya tambah berat. Dan kasus yang kedua adalah temanku. Mungkin kalau beliau nonton videoku ya, semoga cepat sembuh, semoga sehat kembali ya temanku. Jadi beliau itu punya kesedihan awalnya sebelum jatuh sakit, punya kesedihan yang terlalu dipikirin banget teman-teman, kesedihan yang terlalu mendalam pokoknya, yang berlarut-larut dan beliau itu nggak bisa untuk mengalihkan pikirannya dari kesedihannya itu. Qadarullah, karena terlalu sedihnya itu teman-teman, imunnya akhirnya turun, jadinya kena ke ini teman-teman, apa sih, apa ya yang di tenggorokan itu teman-teman. Jadi dia itu kena Qadarullah, kena penyakit itu teman-teman, bukan autoimun apa ya, pokoknya yang di tenggorokan itu teman-teman. Jadi yang mengatur hormon kita itu teman-teman, yang mengatur imun kita. Jadi akhirnya beliau kena mengalami pembengkakan di tiroidnya, iya kelenjar tiroidnya, dan harus minum obat dan harus menjalani perawatan otomatis umur hidup ya teman-teman. Tapi semoga saja temanku ini bisa sembuh ya teman-teman. Dari dua kasus itu kita belajar, kita sebagai ibu rumah tangga harus bisa ya teman-teman, kita harus bisa untuk membahagiakan diri sendiri, bisa menempatkan semua pada porsinya ya teman-teman. Jangan terlalu dipikirkan terlalu mendalam, atau berbahagia jangan terlalu berlebihan, sedih jangan terlalu berlebihan. Intinya semuanya jangan terlalu berlebihan ya teman-teman. Punya keinginan juga jangan terlalu berlebihan. Boleh punya keinginan tapi jangan terlalu berlebihan, tetap tawakal. Kalau memang belum dapat, tetap bersabar gitu ya teman-teman. Itu ya saran aku, mengingat dua kasus itu. Jadi kita sebagai berumah tangga, apalagi dengan tuntutan ekonomi sekarang ya teman-teman, kalau menurut aku perekonomian sekarang itu sedang tidak baik-baik saja. Semoga kita semua bisa melaluinya, dan semoga ekonomi segera membaik ya teman-teman. Tapi kurang tahu ya kalau masalah ekonomi, mungkin aku aja yang merasakan ya teman-teman kan, atau kalian mungkin enggak ya. Soalnya aku ngelihat keluhan dari beberapa temanku yang berjualan, yang jualan juga seperti aku. Memang ada penurunan daya beli ya teman-teman. Perekonomian menurut kami sedang tidak baik-baik saja. Penurunan daya beli, pengangguran banyak, terus kejahatan banyak. Otomatis ya teman-teman, semuanya itu menjadi satu kayak rangkaian gitu ya teman-teman. Kita berdoa semoga perekonomian itu segera membaik, kehidupan rakyat itu segera membaik, jadi otomatis kriminal juga berkurang ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah cemilanku udah matang semua ya teman-teman. Gini aja sih, bakwan aja. Bakwannya juga aku cuman pakai itu teman-teman, tepung kok tepung saji sih, tepung instan aja karena aku pengen cepet dan udah lapar juga ya. Dan pudingnya juga tinggal nunggu dingin, nanti aku masukkan kulkas. Lanjut, setelah itu aku belanja bulanan ya teman-teman, karena ini belanja bulanannya udah lewat, jadi ini udah sepi ya teman-teman. Alhamdulillah nggak perlu desek-desekan, ini sepi juga. Terus aku juga berangkatnya sore ya teman-teman. Aku langsung menuju ke tempat persabunan. Untuk persabunan ini untuk ibu mertuaku alhamdulillah nih ada yang diskon lumayan ya. Harganya jadi 20.000 dari harga 30.000. Kak, ini Rinsa beneran Kalau turun aku harga sendiri sabunnya nggak ganti-ganti ya. Tetap aja sabun cair. Kalau ibu mertuaku kan enak ya, maksudnya dia pakai sabun apa aja oke aja. Dan ini aku ngambil sabun cucinya, ambil 5 ya teman-teman. Cuman ini yang kerekot nggak sampai 5 karena ya males aja gitu ngerekot semuanya, masa ngambil sabun aja harus direkot semua. Dan untuk susu ini aku ambil susu cair ini ya teman-teman. Untuk kalau mau bikin kue, karena aku masih suka bikin cemilan ya teman-teman. Anak-anakku tuh nggak jajan,
jarang banget jajannya, jadi aku harus rajin bikin cemilan. Untuk pembalut yang biasa aku beli nggak ada, padahal ini udah jatahnya aku dapat ya, jadi mau nggak mau aku harus beli. Dan aku cari yang panjangnya lumayan ya teman-teman, karena kalau nggak panjang aku sering bocor. Dan ini ada tinggal satu yang panjangnya 36, jadi aku ambil ini aja. Lanjut setelah itu aku ambil tisu wajib ada ya teman-teman. Aku ambil langsung yang besar begini aja, karena menurut aku lebih hemat kalau ambil tisu yang besar. Dan nggak lupa juga aku ambil tisu basah. Jadi kalau tisu basah ini sering kepake kalau pergi-pergi ya teman-teman. Jadi kalau pergi-pergi terus susah dapat tempat cuci tangan, tisu basah sangat berguna. Dan aku juga ambil ini teman-teman, sabun cuci piring. Aku ambil yang ada promonya, lumayan kan. Untuk belanja kali ini sebenarnya aku nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena masih banyak stok di rumah. Kayak sabun mandi itu masih banyak, terus apa ya, pokoknya beberapa barang itu masih banyak teman-teman. Gula masih ini ada. minyaknya cuma tinggal satu. Pokoknya kalau masih ada stok aku nggak ambil lagi ya teman-teman. Kecuali kalau stoknya itu sudah setengahnya, baru aku ambil lagi. Dan untuk mie ini teman-teman, spaghetti ini ternyata laris manis ya. Apalagi yang carbonara itu nggak kosong. Ini aja mie-nya yang bolognese ini tinggal satu, jadi aku ambil aja karena aku suka teman-teman spaghetti ini. Dan untuk minuman saset ini aku skip dulu ya teman-teman, biar orang-orang rumah itu nggak banyak minuman saset ya teman-teman. Soalnya kalau di stok mereka tuh maunya minum saset terus. Dan aku juga ngambil ladaku karena stok di rumah udah habis. Dan untuk frozen aku cuma ngambil kentang aja ya teman-teman, aku nggak ngambil yang lain. Aku beneran lagi mengurangi makanan yang diawetkan ya teman-teman, benar-benar mengurangi. Jadi untuk cemilan aku lebih sering bikin sendiri. Dan ini untuk keju aku ambil 2 ya teman-teman, walaupun beda merek, aku pengen tahu aja rasanya gitu ya. Kalau 2 merek itu rasanya enakan yang mana, walaupun enak dua-duanya sih. Dan aku juga ambil sampo karena sampo di rumah udah habis. Ini belanjaanku nggak banyak ya teman-teman, jadi alhamdulillah nggak sampai over budget karena aku beli yang memang benar-benar habis di rumah. Jadi yang budgetnya 800.000, alhamdulillah ini nggak sampai 800.000 ya teman-teman, cuman habis 500 sekian. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah nonton videoku sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kebaikan kalian. Mohon maaf kalau videoku sederhana banget. Sampai ketemu lagi di video-videoku yang lain. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, happy selalu, dadah. Akhir bulan